Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'alakum tattaqun. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi kenikmatan-kenikmatan yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita masih diberi kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan juga kita masih diberi kenikmatan sehat. Mari kita berusaha semaksimal mungkin dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti kita mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tetapi kita harus bersyukur apa yang diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala agar kenikmatan yang kita terima itu ditambah dan ditambah. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada uswatun hasanah kita, suri toladan kita dalam kehidupan kita di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul akhir mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap orang pasti akan mendambakan surga kelak di yaumul akhir. Tidak ada orang yang tidak akan mendambakan surga. Entah itu orang beriman atau tidak beriman, dia pasti akan mengharapkan kelak di yaumul akhir, di kehidupan setelah hidup di dunia ini pasti akan masuk surga. Nah, kita harus berusaha semaksimal mungkin sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa. Mari kita betul-betul menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya, agar betul-betul kita kelak akan mendapatkan tempat yang sangat mulia itu. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Siapakah golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga itu? Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun illa arba'ati nafar. Surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Wa kafidil lisan, orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga adalah wa muta'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat, wa sha'imin fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Keempat kelompok golongan inilah yang dirindukan oleh surga. Apakah kita sudah termasuk satu di antara
golongan itu atau belum? Mari kita introspeksi diri. Mudah-mudahan kita semua adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga itu. Al-jannatu mustaqatun illa arba'in nafar. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang pertama adalah dalil Quran, membaca Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang suka membaca Al-Quran atau belum? Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran, sehingga kita adalah termasuk kelompok atau golongan yang dirindukan oleh surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang yang membaca saja dirindukan oleh surga, apalagi orang yang menghafalkan Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, dan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'a yaumal qiyamati li sahibi. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti syafi'ah, sebab ia akan datang memberikan syafi'ah, syafaat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, li saqibih, kepada pemiliknya, kepada siapa yang mau membacanya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin bisa membaca Al-Quran setiap hari, rutin setiap hari kita membaca Al-Quran. Karena kelak apa yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul akhir. Bagaimana kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran? Ya kita harus belajar untuk bisa membaca Al-Quran. Karena setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada kebaikannya. An Abdillah ibnu Mas'ud qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyari amsalihha. La aqulu alif lam mim qarfun walakin alif qarfun wa lam karfun wa mim karfun. Dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari Al-Quran, min kitabillah, dari kitabullah Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipatkan kepadanya 10 semisal. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim karfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif karfun. Akan tetapi alif satu huruf. Walam karfun. Lam satu huruf. Wa mim karfun.
mim satu huruf. Muslimin muslimat rahimakumullah. Begitu nikmatnya apabila kita membaca Al-Quran, bahwa setiap satu huruf di dalam Al-Quran itu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Dan setiap kebaikan pasti akan dibalas dengan pahala yang melimpah. Maka dari itu mari kita berusaha setiap hari setidak-tidaknya sehabis maghrib kita membaca Al-Quran. Setelah subuh kita membaca Al-Quran. Apalagi ini di bulan Ramadan. Kita tingkatkan lagi amalan-amalan tersebut. Supaya kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang bisa menjaga lisan. Wa kafidil lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qauli illa ladaihi raqibun atid." Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi setiap ucapan-ucapan kita itu selalu diawasi oleh malaikat dan kita diperintahkan supaya selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Karena kelak ucapan kita itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Baik pendengaran kita, semua amal ibadah kita pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Salamatan insana fi kafidil lisan." Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah orang yang peduli, orang yang mau memberikan makan orang-orang yang lapar. Wa mut'aimil ji'an. Bahwa luar biasa apalagi ini di bulan Ramadan. Apabila kita mau memberikan buka puasa kepada orang lain, pada tetangga kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan tidak mengurangi pahala orang tersebut. Itu sangat luar biasa. Mari kita berusaha untuk membiasakan hal ini agar pahala kita melimpah di bulan Ramadan ini. Kemudian golongan yang keempat adalah orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan. Wa shaimin fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita sudah menjalankan puasa Ramadan. Insya Allah ini adalah merupakan salah satu golongan yang dirindukan oleh surga. Kita dirindukan oleh surga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bahwa kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berpuasa agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah yang kelak dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian muslimin muslimat rahimakumullah. 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita adalah salah satu golongan yang dirindukan oleh surga itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.